Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Indramayu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Video ini, materi yang akan saya jelaskan sedikit tentang ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa dibedakan atas yang pertama, yaitu dialek regional, yaitu variasi bahasa yang dipakai di daerah tertentu, membedakan bahasa yang dipakai di tempat lain walaupun variasinya berasal dari satu bahasa. Kedua, ada dialek sosial, yaitu dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai suatu sosial tertentu, misalnya dialek wanita, dialek remaja. Yang ketiga, ada dialek temporal, yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu, misalnya dialek Melayu zaman Sriwijaya, dialek Melayu zaman Majapahit. Yang keempat, ada dialek, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang. Meskipun kita berbahasa Indonesia, kita mempunyai ciri-ciri khas pribadi di dalam lafal, tata bahasa atau pilihan dan kekayaan kata. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut ialah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu alat dan budaya antar daerah. Selanjutnya ada fungsi bahasa sebagai bahasa negara, bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun ragam bahasa berdasarkan standar, selain digolongkan dari media, terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau pembakuan bahasa. Pembedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang dibicarakan, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah sebagai penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Tujuan standarisasi bahasa ialah pemilihan salah satu variasi bahasa yang dianggap baik sebagai acuan dan manfaat standarisasi bahasa ialah melepaskan penggunaan bahasa dari interferensi atau pengaruh bahasa-bahasa daerah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.